Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Dwi Andani, NPM 1913102100313 dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang bab pentingnya transaksi syariah muamalah, rungguan, hiwalah, al-qard, wakalah, dan doman. Berikut pengertian dari ran atau rungguan. Ran atau rungguan adalah gadai dalam bahasa Arab disebut dengan ran. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dan gadai sendiri dapat diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur si berpiutang atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur si berhutang atau atas suatu barang bergerak. Kemudian pengertian dari hiwalah. Hiwalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah atau al-naqu, penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang al-madin kepada tanggungan pihak al-multazim yang harus membayar hutang. Kemudian pengertian dari al-qard. Qard berarti pinjaman atau hutang piutang. Secara etimologi, qard bermakna atau memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid atau yang diajak akad qard dinamakan qarad sebab merupakan potongan dari harta muqrid atau pemilik barang tersebut. Kemudian pengertian dari wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan atau al-hifz, penyerahan atau at-tafwid atau memberikan kuasa. Wakalah merupakan ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwaki kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa tersebut. Kemudian pengertian dari doman. Doman merupakan padaan atau persamaan dari kafalah yang berarti pinjaman. Menurut bahasa berarti al-doman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan kafalah atau al-doman adalah jaminan yang diberikan oleh kafil atau penanggung kepada pihak atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua atau tertanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 1913021039. Di sini saya akan menjelaskan landasan hukum rungguan atau ran, hiwalah, al-qard, wakalah, dan doman. Landasan hukum ran atau rungguan. 1. Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. 2. Hadis dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggantikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Landasan hukum hiwalah. 1. Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. 2. Hadis Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan atau dihiwalahkan kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hiwalah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Landasan hukum al-qard. 1. Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. 2. Hadis Nabi SAW bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya dua kecuali satunya adalah senilai atau sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, Kitab Al-Ahkam, Ibnu Hibbah, dan Baihaqi. 3. Ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Quran, al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa dihidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, oleh karena itu pinjam meminjam
diam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia. Landasan hukum wakalah. 1. Al-Quran. Quran surat Al-Kahfi ayat 19. 2. Quran surat Yusuf ayat 55. Sunnah bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits. Hadis riwayat Malik. 3. Ijma. Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Landasan hukum doman. 1. Al-Quran. Quran surat Yusuf ayat 66 dan surat Quran Yusuf ayat 72. Dalil as-sunnah. Cerita perayaan hari kelahiran ulang tahun dari Salaman bin Al-Aqwa. Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad. 3. Ijma. Ulama membolehkan upah doman dalam muamalah karena doman sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Ada kalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seorang yang dapat dipercaya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnia Eka Oktaviana, NPM 19+1310359, kelas 4A7 manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya transaksi syariah, muamalah, rungguan atau rahan, hiwalah, al-qard, wakalah, dan doman. Rukun dan syarat rungguan atau rahan, hiwalah, wakalah, al-qard, dan doman. 1. Rukun dan syarat rungguan. Yang pertama, akid, bakal. Akid adalah orang yang memiliki dua arah, yaitu rahin, orang murtahin, orang yang berhutang dan menerima gadai. 2. Makut alain, barang yang diangkatkan. Makut alain meliputi dua hal, yaitu marhun, barang yang digadaikan, dan atau utang yang karenanya diadakan akad rahan. Syarat-syarat gadai. 1. Ijab kabul. 2. Jangan menyusahkan dan merugikan orang yang menerima gadai. 3. Jangan merugikan orang yang menggadai. 4. Ada rahin yang menggadai dan murtahin, orang yang menerima gadai. 5. Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidaklah boleh menggadaikan utang. Rukun dan syarat hiwalah. Rukun hiwalah, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6, yaitu pihak pertama muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berhutang. Pihak kedua muhal dan muhtal, yakni orang yang berhutang kepada muhil. 3. Pihak ketiga muhal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. 4. Pertama pada pihak kedua muhal, yakni hutang muhil kepada muhtal. 5. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alaih kepada muhil. 6. Sighah, pernyataan hiwalah. Syarat-syarat hiwalah. Syarat-syarat hiwalah ini berkaitan muhal alaih dan muhal bih, atau hutang yang dipindahkan. Syarat muhil, pemindah hutang. A. Berkemampuan untuk melakukan akad atau kontrak. Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan balik. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak-anak karena tidak mampu atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum. 2. Kerelaan muhil. Ini disebabkan karena hiwalah mengandungi pengertian pelubusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. 3. Beban muhil setelah hiwalah. Apabila hiwalah berjalan sah dengan sendirinya, tanggung jawab muhil gugur.
al-qard. Adapun rukun dan syarat al-qard atau perjanjian utang piutang adalah pihak yang memberikan pinjaman atau muqrid, yakni berakal, tidak mubazir, dan balik. B. Pihak yang meminjam atau muqtarid, syaratnya sama dengan ketentuan poin 1, yakni berakal, tidak mubazir, dan balik. C. Dana atau barang yang dipinjamkan qard hanya berlaku pada harta benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran, dan satuan. Rukun dan syarat wakalah. A. Orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. B. Orang yang diberi kuasa al-wakil. C. Perkara atau hal yang dikuasakan atau al-tawkil. D. Pernyataan kesepakatan atau ijab kabul. Syarat-syarat wakalah yaitu 1. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan atau mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. 2. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. 3. Pekerjaannya itu diketahui secara jelas. 4. Syigot hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakil, seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, kemudian diterima oleh wakil. Dalam sigot qabul si wakil tidak disyaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah. Rukun dan syarat doman. Rukun doman. A. Yang menjamin sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya atau mahjur, dan dengan kehendaknya sendiri. B. Yang berpiutang atau madung. Madunglah syaratnya ia diketahui oleh yang menjamin utang atau madung anhu disyaratkan diketahui dan tetap keadaannya. Syarat-syarat doman. Jaminan tidak mengandung penipuan. Masing-masing pihak tidak boleh khianat pada pihak lain. Jaminan bukan merupakan kewajiban, misalnya menjamin nafkah kepada anak dan istri. Jaminan harus pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Derosa Dewi, NPM 19130210344 dari kelompok 8, kelas 4A7 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam rungguhan atau rahan, hiwalah, al-qard, wakalah, dan doman. Macam-macam arohan atau rungguhan. Ada 2. 1. Rahan ikhar atau rasmi. 2. Rahan hiyazi. Yang kedua adalah macam-macam hiwalah. 1. Hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Yang kedua, hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Yang ketiga adalah macam-macam al-qard. 1. Al-qard al-hasan. 2. Al-qard. Yang keempat adalah macam-macam wakalah. 1. Al-wakalah al-mutlaqah. 2. Al-wakalah al-muqayyadah. 3. Al-wakalah al-amamah. Yang kelima adalah macam-macam al-doman. 1. Jiwa. 2. Harta. M. Syafi'i Antonio memberikan beberapa doman atau kifalah. 1. Doman bi al-mal. 2. Doman bi al-nafs. 3. Doman bi al-taslim. 4. Doman al-munajazah. 5. Doman al-mu'alaqah.